Oke, Kak Putri, sekarang kita ngomong sedikit tentang Mhm, dunia pageant mhm mhm. yang belum pernah aku masukin sama sekali. Karena aku catwalk terakhir itu jalannya mirip betul-betul catwalk, jalan ala kucing gitu. Mhm mhm. Nah, kalau misalnya di dunia pageant itu sebetulnya tadi kita pernah tadi kita bahas bahwa ada brain, beauty, and behavior. Kalau menurut Kak Putri sendiri dari 3 ini, mana sih yang menurut Kak Putri ya, bukan secara general, mana sih yang menurut Kak Putri itu yang sebetulnya lebih penting? Yang diprioritaskan deh, bukan yang lebih penting, yang diprioritaskan. Aku rasa ya, Mhm, kalau memang sih 3 komponen itu adalah 3 hal yang tidak bisa dilepaskan dari beauty pageant ya. Tapi paling penting menurut aku brain, makanya itu yang paling utama, brain, beauty, behavior. Karena pada saat orang memang otaknya benar-benar terisi dengan baik, dia punya ilmu yang baik ya kan, itu secara nggak langsung ilmunya itu bisa memancarkan kecantikan dia juga. Dan orang yang berilmu baik itu semoga saja biasanya kan kalau dia sudah punya ilmu yang baik dan pemikiran yang baik, kelakuannya semoga sejalan juga gitu loh. Karena kan dia sudah menerima pendidikan yang bagus. Pada saat dia sudah menerima pendidikan dengan bagus, semoga saja dia juga bisa membuat sesuatu hal atau memperlakukan orang juga dengan baik. Jadi aku rasa yang paling utama dan terutama adalah brain. brain ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau kemudian dari Kak Putri kan menjadi Putri Indonesia runner up 5 tahun 2017, ketika jadi dan itu di level nasional ya, karena Iya. sudah Putri Indonesia bukan, nggak ada embel-embel semutnya lagi kan. Mhm. Waktu itu ketika itu berlangsung, ada berapa banyak sih peserta yang mengikuti ajang kontes tersebut? Aku lupa sih persisnya memang ada berapa, Mhm. mungkin sekitar 32 atau 34, karena memang untuk provinsi DKI Jakarta itu lebih dari satu. Kan Oke, DKI 1, 2, 3, sampai 4 gitu ya, aku lupa berapa, terus ya itu sih jumlahnya segitu lebih kurang kurang lebih, 30-an ya, 30-an, heeh. Kayaknya 34 deh, heeh. dan tembus sampai ke runner up 5 tuh. Mhm mhm. Kawan-kawan kalau aku mungkin seleksi aja mungkin nggak lulus. Aku nggak nyangka loh aku masuk ke top 10 aja kayak masih waktu itu syok lah. Mhm, Ya sebenarnya ngelihat dari balik lagi, kayak pas masa, karantina tuh ngelihat teman-teman yang lain dari seluruh Indonesia, mereka punya keunggulan masing-masing, semuanya cantik, ya pastilah ada rasa kayak minder mhm. tersendiri kan. Jadi bisa sampai ke titik kayak masuk ke yang tahap pertama 10 besar aja udah kaget, apalagi bisa masuk yang ke babak selanjutnya lagi sampai ke jadi terakhir runner up 5. Kalau nah setelah itu kan di tahun 2020 juga ada ikutan Miss Charm Indonesia tahun 2020 ya. Mhm, Apa sih, Miss Charm Indonesia? Karena kalau Putri Indonesia mungkin banyak orang sudah pernah dengar. iya, mhm. Kalau Miss Charm Indonesia itu seperti apa sih gitu? Boleh diceritain sedikit? Jadi pada bulan 2 tahun lalu, tahun 2020 itu aku dikontak sama salah satu orang beauty pageant juga di Indonesia namanya Kak Gandhi. Dia memperkenalkan aku, ada ajang beauty pageant baru. Jadi memang Miss Charm ini adalah beauty pageant baru. Orang-orang mungkin selama ini taunya pageant internasional itu adalah Miss Universe, Miss Mhm, World, Miss International, Miss Supra. Tapi ini adalah salah satu ajang yang baru. Nah, Miss Charm ini fokusnya ke bidang pariwisata dan pendidikan. Dan ya karena ini pageant internasional melibatkan seluruh negara ya kan, terus apalagi masih baru mungkin masih asing lah di negara-negara bagian yang lainnya, apalagi untuk Indonesia sendiri. mhm. Dan, sebenarnya harusnya aku tuh berangkat di bulan 3 tahun lalu ke Dan Vietnam mewakili Indonesia. oke. Tapi karena pandemi, Iya, 1 minggu sebelum aku berangkat ditutup kan semua jalan mhm, untuk ke betul. luar negeri dan segala macam, di-close ya penerbangan. Jadi, ya udah batal dan, eee, sebenarnya kan masa jabatan aku ini udah 2021 toh, udah Mhm. habis juga kan. Jadi kemarin mereka konfirmasi ulang apakah aku masih ingin tetap mewakili Indonesia sampai ke Vietnam nanti di bulan 10 atau tidak,
gitu. Jadi ini kan aku masih dalam, pengabdian sekarang, nanti memang selesai sih di bulan 5 tapi aku masih kayak mikir-mikir lagi apakah aku memang masih mau lanjut ke dunia beauty pageant untuk mewakili Indonesia atau tidak. Karena untuk mewakili, Indonesia lagi ke beauty pageant aku pasti harus mempersiapkan diriku dengan sebaik mungkin toh, karena kan ini udah bawa nama negara, bukan hal yang main-main lagi, bukan hal yang sepele lagi. Aku rasa kalau memang aku nanti memang sudah siap dan aku mampu, aku lanjut tuh, di bulan 10 nanti rencananya. Semoga selalu dikuatkan dan Iya, apa yang semoga persiapannya juga mhm, dipersiapkan semuanya berjalan dengan lancar ya. mhm. Kalau misalnya tips buat teman-teman yang mungkin ingin masuk ke dunia beauty pageant, tapi apa sih yang harus aku siapin dari segi mental, apa sih yang bisa mereka bawa dari diri mereka sendiri dulu sebelum mereka masuk ke dunia beauty pageant? Yang paling pertama itu kamu harus tahu dulu kenapa kamu mau ikut beauty pageant. Karena mungkin orang hanya berpikir yang seperti yang aku sampaikan Mhm. tadi, beauty pageant itu hanya sekedar jalan-jalan di panggung, pakai mahkota dan dikenal banyak orang. Enggak sampai situ. Ketika kalian memang rasanya punya suatu impian yang kalian rasa susah untuk dijangkau oleh banyak orang, kalian ikut beauty pageant itu adalah salah satu media yang tepat gitu loh. Karena untuk dari beauty pageant itu kita mempersiapkan diri kita, kemudian bisa menyampaikan aspirasi kita, apa yang kita mau buat untuk orang banyak dan beauty pageant menjadi tempat media yang tepat untuk kita tersampaikan semoga. Tapi aku rasa, eee, di luar daripada itu kalian tahu tujuan kalian, kalian harus mempersiapkan diri kalian juga toh. Nah kalau kalian dalam persiapan itu aku rasa yang paling penting sih dari aku ya, isi pikiran kalian dulu, wawasan. Karena, kalau misalnya kalian wawasannya oke, terus kalian ngomong juga jago, kalian sudah punya nilai tersendiri untuk bisa meyakinkan orang. Kemudian ya belajarlah untuk berpenampilan baik. Ya memang cantik itu relatif, tapi pada saat kita terlihat enak, ya kan, terlihat cantik, rapi, bersih gitu, orang juga ngelihat kita itu juga punya suatu hal yang berbeda gitu loh. Karena kalau misalnya cantik menurut aku belum tentu cantik menurut kamu, ya kan? Tapi kalau misalnya kita terlihat, rapi dan kita melihat kayak kita bersih dan segala macam, enak aja dilihat, ya udah itu jadi kayak nilai plus juga buat kita gitu kan. Ya kemudian ya sejalan lah semuanya itu, mulai dari tampilan kita, omongan kita, kelakuannya juga ya ya harus dijaga gitu Yes. loh kan. Ya kita harus menunjukkan kayak sisi dewasa kita harus lebih bijak gitu kan. Karena nanti kan kita pengen dikenalnya sebagai seorang putri, kita juga harus bisa membangun image putri itu di dalam diri Mhm. kita. Kalau misalnya kita juga nggak bisa membangun image putri itu sendiri dalam diri kita, bagaimana orang lain bisa merasa, Mhm. bisa yakin bahwasanya kita seorang putri gitu loh. Gimana dari jurinya itu sendiri mau yakin, kamulah orangnya, kamulah putrinya gitu loh. Kalau kamu sendiri aja nggak bisa menonjolkan itu sendiri. Gitu. Siapin sih itu semua. Dan satu lagi, nggak ada salahnya kalau kita mencoba kompetisi dari yang kecil-kecil dulu, nggak masalah. Karena kita justru belajar banyak dari setiap kompetisi itu punya tantangan tersendiri. Mhm. Kita, jumpa dengan finalis yang ini bakal berbeda, yang dari daerah ini Mhm. bakalan berbeda, latar belakangnya semua beda-beda. Kita jumpa dengan mereka, kita bisa sedikit ambil kelebihan mereka, kita belajar dari mereka toh, gitu. Dan nggak ada salahnya, kita jadinya memperkaya diri sendiri. Pun kalau kita nggak menang, Mhm. ini nih yang harus pun kalau kita nggak menang, kita sudah punya pengalaman, oke? Sama halnya kayak aku, mungkin orang mikir, "Alah cuma sampai runner up 5 aja," gitu kan. Ada juga yang bilang seperti itu, "Alah Oh. ada, eee, udahlah dia itu." Karena kan pemenang yang Putri Indonesia tahun sebelum aku itu Kak Ariska kan. Si Iya. Ariska itu kan dia udah sampai internasional. Jadi pasti kan aku akan dibandingkan langsung dengan yang sebelumnya. Jadi mereka bilang begini, "Lah dia tuh cuman sampai runner up 5, itu pun karena di vote-nya." Pasti kan kayak gitu-gitu kan. Cuman aku pada saat itu bilang gini, "Nggak apa-apa kalau misalnya aku memang cuma sampai saat ini ya tahap yang Tuhan rezekinya ngasihnya sampai sini ya nggak apa-apa. Mungkin Tuhan maunya aku ngelanjutin profesi aku sebagai seorang dokter untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan."
Tuhan memberkati banyak orang, untuk menyehatkan banyak orang gitu. Aku udah mikirnya sampai situ aja. Karena, ya memang ini jalannya gitu loh. Karena mungkin Tuhan pada saat itu, "Put, udah deh stop dulu, sampai sini aja, sampai runner up 5 aja, lanjutin dulu koasnya." Kalau aku menang, mungkin Lanjut sampai ke aku lanjut ke internasional ya? internasional, koasku jadi tersendat toh. Betul betul. Iya, makanya aku bilang skenario-nya itu udah diatur sama Tuhan. Stop sampai sini dulu deh, selesain koasnya dulu, rasain dulu kamu punya kerjaan, punya ini, punya ini. Udah selesai nanti dokter, aku dihadapkan sama pengabdian. Kemarin itu kalau misalnya aku jadi berangkat ke Vietnam, kita kan nggak tahu entah aku bakal menang atau aku bakal kalah. Kalau aku menang, aku bakal stay 1 tahun di Vietnam. Oh, Kalau wow. misalnya ya aku kalah, ya mungkin bakal selesai sampai situ aja, aku Mhm. lanjut ke internship aku toh. Tapi Tuhan mungkin maunya selesain dulu pengabdiannya. Nanti kalau udah selesai, kalau memang kamu sudah rasa waktunya pas, kamu punya persiapan nih nanti dari bulan 5 sampai ke bulan 10 untuk siapin diri kamu sampai ke ajang internasional. Jadi aku rasa kayak Tuhan udah sangat begitu baik sama aku, dia udah atur skenarionya, jalani aja. Jadi kalian, kalaupun kalah, kalaupun kalian menang, itu semuanya sudah ada porsinya, sudah ada waktunya. Jangan down karena kalian kalah, tapi juga jangan langsung kalian merasa bangga atas pencapaian yang udah Tuhan kasih, gitu loh. Semuanya harus bisa kalian jalani dengan baik. Uh, jadi teman-teman itu tips buat teman-teman dalam dunia pageant dan memang it's super nice mendengar dari seseorang yang sudah menjalaninya secara langsung karena kalau kita baca teori ya mungkin yang terlihat mungkin hanya sekedar tulisan, teks tulisan gitu kan, tapi kalau kita mendengar dari orang yang sudah menjalani secara langsung, there is something different karena dalam kehidupan setiap insan manusia itu ada sesuatu yang bisa kita caplok, sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. And ada banyak sekali yang hari ini aku ambil dari Kak Putri dan Iya harus dong, harus ada yang harus dong, kalau diambil. enggak nanti percuma nih Iya, kita ngomongnya banyak banget kan. kita harus kasih hal yang positif untuk semua yang ada di sekitar Mhm, kita. Jadi harus ada yang kamu ambil dari aku. yes, dan mungkin itu juga sebab kenapa namanya Putri Mentari ya. Ya semogalah kan nama itu adalah doa juga kan dari Dari orang orang tua, tua. semoga. Oke, yes, thank you Kak Putri buat sharing-nya seputar dunia beauty pageant. Dan teman-teman pastikan untuk terus pantengin Making You Better You Show karena di sini Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi yang mungkin tidak Anda dapatkan di dunia sosial media di luar sana. Dan kita juga ada di Spotify loh, jadi jangan lupa ikutin terus kami setiap hari Sabtu jam 10 pagi. See you in the best shape of you.